Smart FM. Smart Career. Menjaga motivasi dalam bekerja, dalam menjalani kehidupan, bahkan sesimpel untuk bangun di pagi hari, buka mata dan pergi mandi. Kadang-kadang itu bisa menjadi sebuah hal yang berat begitu ya Smart Listeners. Apalagi jika kita nggak punya tujuan, kenapa sih kita harus bangun pagi di hidup ini begitu ya setiap harinya. Namun siapa tahu ini bisa menjadi insight kita bersama juga ketika kita punya ikigai. Ketika kita sudah tersesat, sebenarnya ini jalan saya mau kemana sih? Bisa nggak sih balik lagi dengan ikigai? Di kesempatan kali ini, program Podcast Smart Career akan membahas itu semua. Tasya Rustama akan menemani dan saya sudah bersama dengan Ikigai Consulting, Kak Flavia Sungkit. Halo Kak Fla. Tasya. Gimana kabarnya? Bangun pagi gimana tadi? Bangun pagi karena di Jakarta ya, Yes. Jadi rasanya rush gitu Oh ya, ya. harus buru-buru ya, Iya. macet soalnya Iya, kan. betul. Kak Fla, seorang Ikigai Consulting. Kita mau kenalan dulu nih dengan sebenarnya konsep Ikigai itu seperti apa sih? Mungkin Kak Fla bisa cerita, silakan. Oke, jadi saya itu kan punya consulting firm yaitu Ikigai Consulting. Sebenarnya bukan literally kita menduplikat konsep Ikigai ke dalam bisnis kami ya, tapi sebenarnya itu menjadi sebuah filosofi ya. Oke. Sebuah filosofi bahwa pentingnya purpose, pentingnya tujuan, pentingnya makna gitu. Dimana ketika kita berkarya, kita bekerja itu tidak hanya for the sake of money. Tapi kita juga bisa unleash our potential, atau bahkan mungkin kita harus bisa giving impact to others gitu. Jadi kalau misalnya berbicara tentang Ikigai sendiri, ya tadi pengertiannya kan ada a reason for being ya. Memiliki makna dari eksistensi kita. Nah, jadi bagaimana kita bisa menemukan makna tersebut dari apa yang kita kerjakan gitu. Oke, berarti ini balik lagi apa yang kita kerjakan itu apa yang menjadi profesi kita sebagai pekerjaan as a job kah? Atau apa yang kita kerjakan di keseharian itu? Atau bagaimana sebenarnya? Oke, jadi sebenarnya filosofi Ikigai itu tidak spesifik ke kerjaan gitu. Karena kita punya banyak aspek kehidupannya. Nah, tapi memang mostly kan waktu kita habis untuk bekerja gitu ya. Bener. Makanya filosofi Ikigai banyak yang menuliskan lebih ke arah bekerja atau berkarya sebenarnya gitu. Karena kalau misalnya keseharian biasanya itu ya kehidupan sehari-hari kita biasanya kan tidak ada spesifik hal apa yang menjadi makna. Jadi misalnya kita bekerja ya biasanya purpose-nya buat apa sih? Misalnya buat keluarga, buat anak gitu. Jadi sebenarnya sesuatu yang personal dan profesional tuh memang bisa menjadi sebuah harmoni ya di Ikigai sendiri gitu. Jadi memang biasanya berfokusnya ke apa yang kita kerjakan. Oke, berarti kalau kita konteksnya sekarang ini kita ngomongnya as a job begitu ya. Karena yang pernah aku baca di Jepang itu juga kenapa orang itu bisa sampai tua masih bekerja begitu itu karena mereka ternyata punya ikigai begitu, baik sebagai mungkin di pedesaan. Betul. Mereka tahu bahwa oh ini akan dikonsumsi oleh orang-orang banyak begitu. Apa seperti itu konsepnya? Betul, dan kalau kita lihat sebenarnya itu kan mereka dari apa yang mereka kerjakan, Iya. betul kan? Walaupun apapun profesinya gitu, jadi mereka stay produktif gitu ya. Walaupun mungkin usia mereka sudah lansia dan sebagainya, mereka tetap aktif dan produktif. Nah, itulah yang menjadi filosofi di balik Ikigai itu juga. Oke, berarti kuncinya memaknai apa yang kita lakukan. Betul, betul. Jadi bagaimana supaya kita tuh bisa tetap terus aktif dan produktif dan secara motivasi internal tuh juga ada gitu. Jadi nggak yang cuma mager gitu ya. Hikikomori kan. Di kamar aja gitu kan nonton Iya, drakor. betul. Waduh. Namun Kak Fla, ketika kita punya mungkin ikigai, apakah harus motivasinya atau tujuannya itu kepada orang lain begitu? Apa harus selalu demikian kah? Atau sebenarnya bisa loh egois dengan punya tujuan atau motivasi ya buat kesenangan saya gitu, misalnya karena cicilan gitu. Ini kan kayak sesuatu hal yang maksa gitu kan. Tapi apakah boleh begitu ikigai demikian? Nah, kalau saya suka menggunakan konsep wheel of life ya. Wheel of life itu kita itu punya beberapa aspek kehidupan. Misalnya karir, finansial, relationship gitu ya. Kemudian family, health, physical appearance dan sebagainya. Nah, itu bisa menjadi dasar bahwa sebenarnya ikigai kita tuh di area mana sih? Gitu. Dan setiap orang bisa punya lebih dari satu ikigai ya kan?
Misalnya ada yang mungkin berkarya memang untuk keluarganya gitu ya. Jadi misalnya di pekerjaan ada something urgent, tapi kalau keluarga butuh, dia pun karena ikigainya ada keluarganya gitu ya, dia rela untuk memprioritaskan keluarganya gitu. Nah, tapi ada juga yang memang mengejar karir, let's say achievement gitu. Jadi misalnya, saya kerja mungkin dibayarnya nggak seberapa, tapi ini bakal jadi achievement saya nih. I keep doing this gitu because this is my ikigai. Saya pengen punya portofolio yang lebih baik, saya pengen kejar achievement yang lebih atau posisi yang lebih gitu. Dan mungkin di situasi tersebut sedikit banyak jadinya mengorbankan keluarga mungkin ya. Nah, kan bisa jadi gitu ya. Jadi memang unik, setiap ikigai orang berbeda-beda dan kita yang harus paham bagaimana menyeimbangkannya sih supaya tadi ya tidak muncul case-case seperti itu gitu. Misalnya kita dirasa terlalu egois gitu kan, mengejar quote-unquote ikigai kita sampai kita menyampingkan mungkin tanggung jawab kita gitu. Oke. Gak jarang orang ketika dalam perjalanannya begitu ya, Kak Fla. Saya juga mengalami sendiri ketika 2024 kayaknya di pertengahan tahun itu mulai kendor, kan sering begitu ya. Mulai kendor, kayak ini arahnya mau kemana sih? Jalannya mau kemana sih? Bisa nggak sih ikigai itu jadi apa ya? Jalan pintas kita untuk balik lagi nih ke jalur yang tepat. Jadi kalau saya lihat ikigai itu kan adalah sebuah filosofi yang bisa kita terapkan gitu ya. Yang bisa kita terapkan, yang bisa tadi mungkin kalau ada sesuatu yang salah kita ingat lagi ada filosofi atau praktek apa ya gitu kan, banyak ya sebuah filosofi itu banyak kan, tidak hanya ikigai gitu, ada filosofi lainnya. Tapi di ikigai sendiri ketika mengalami itu, salah satu pilar yang menurut saya bisa membantu kita tuh adalah namanya starting small. Jadi walaupun ikigai itu kan purpose ya, makna terlihat rumit, terlihat besar, terlihat abstrak, tapi di buku ikigai itu diajarkan bahwa bagaimana kita tuh bisa starting small. Mulai aja dulu dari hal-hal kecil gitu. Jadi karena hal-hal kecil itu bisa membawa kita ke sesuatu yang besar. Jadi termasuk tadi kayaknya lagi demot deh, kemudian ya coba dulu aja apa yang bisa dicoba, hal-hal kecil aja, tidak perlu seeking for perfection gitu. Oke, berarti bisa ya untuk bikin kita balik lagi begitu ya ke jalan yang lurus begitu kan? Betul. Karena apa aja teori-teori atau hal-hal konsep-konsep di dalam ikigai yang bisa diterapkan sih, Kak Fla? Kalau di ikigai itu ada beberapa pilar ya. Yang pertama tadi ada starting small gitu kan. Bagaimana kita mulai dari langkah-langkah kecil gitu. Kemudian yang kedua adalah joy in little things. Jangan lupa untuk bahagia dari hal-hal sederhana. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah releasing yourself gitu. Bagaimana kita bisa unleash our potential. Makanya teman-teman mungkin sering lihat ikigai yang ada elemen-elemen itu ya. What you love, what you good at. Bagaimana kita tuh bisa memaksimalkan potensi kita. Kemudian support system juga penting. Salah satu pilar ikigai, kita nggak bisa sendiri untuk mencapai ikigai kita gitu. Jadi kita butuh orang lain, dan saya rasa ini juga membedakan filosofi ala timur dan barat ya. Kalau barat bisa lebih individualis ya. Gitu. Oke, dari filosofi ini yang akhirnya bisa membentuk sebuah konsep namanya ikigai begitu ya. Betul. Kak Fla. Ketika kita mencari jalan kembali begitu ya, karena kan topik kita di kesempatan podcast hari ini kan cari jalan kembali nih ketika demotivasi, nggak ada semangat lagi untuk melakukan sesuatu. Tadi Kak Fla bilang salah satu caranya adalah untuk start small. Tapi kan untuk ingat bahwa ayo kita mulai lagi dari hal yang kecil. Adakah Kak Fla punya tipsnya? Oke, menurut saya ketika kita mulai kehilangan arah, kita bisa ambil waktu untuk throwback lagi sebenarnya. Mungkin 2 atau 3 tahun ke belakang yang udah kita kerjain tuh apa aja sih? Kita bisa make a list gitu ya. Kemudian dari yang kita kerjakan itu mungkin kita lihat yang ini hasilnya seperti apa ya? Did I enjoy this gitu kan? Apakah saya cukup menikmati? Kemudian kita bisa lihat dari situ mungkin mana lagi nih yang mau difokuskan. Kayak tadi ya, ketika kehilangan arah sebenarnya kalau kita throwback mungkin udah banyak yang kita kerjakan. Dan kita bisa lihat lagi, kita bisa filter lagi. Oh, mungkin saya dulu melakukan misalnya nih, oh saya dulu suka lari, sekarang udah enggak gitu kan. Dulu bisa-bisa aja loh. Mungkin saya harus lakukan lagi gitu.
I see. Gitu. Atau misalnya, oh dulu saya ketika kerja itu saya nggak hanya kerja, mungkin saya volunteer gitu ya, katakanlah untuk ngajar sekolah-sekolah. Nah, mungkin saya bisa lakukan lagi. Terkadang kan kita terjebak dengan kehidupan sehari-hari, kesibukan dan sebagainya. Jadinya kita lupa, mungkin dulu tuh ada hal-hal menyenangkan sebenarnya yang bisa dilakukan dan bisa menggugah ikigai kita. Yeah. Baik, oke. Luar biasa ya sobat listeners ya. Dimana ini jadi saya oh ya bisa seperti itu ya. Ternyata ada loh hal-hal yang bisa dilakukan lagi ketika kita udah capek atau butuh sesuatu hal yang bisa memotivasi kita lagi. Karena kalau tanpa itu semua begitu ya Kak Afla, rasanya hidup kayak monoton aja begitu terus begitu kan kalau tanpa makna. Betul. Karena filosofi Ikigai juga bukan berarti kita harus terpaku dengan satu profesi, satu pekerjaan. Tapi bagaimana kita juga bisa cari warna dari apa karya kita gitu. Bukan berarti misalnya saya sebagai konsultan nih, ya udah kerjaan saya konsultan terus ya. Pasti akan menemukan titik jenuh, bosan dan sebagainya. Nah, kita harus bisa mencari sebenarnya kegiatan-kegiatan lain apa sih mungkin yang bisa bantu untuk spark our ikigai gitu. Oke. Menarik banget, ini jadi memotivasi saya lagi nih Kak Afla untuk bisa sebenarnya saya apa ya yang bisa membangkitkan spark atau semangat lagi. Dan semoga Anda juga bisa menemukannya, smart listeners, menemukan ikigai Anda sendiri, purpose of your life, makna hidup kita begitu ya, akan lebih berwarna pastinya hidup Anda. Dan itu dia perbincangan saya dalam podcast Smart Career di kesempatan kali ini bersama dengan Kak Flavia Sungkit, smart listeners, dan Anda bisa dengarkan episode-episode lainnya. Terima kasih ya Kak Fla. Sama-sama. Kita ngobrol lagi. Dan smart listeners, Anda harus dengarkan lagi episode lainnya. Tetap bersama kami. Kami pamit di episode ini. Sampai jumpa. Smart FM. Smart Career. Make your future better.